Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 1917051003, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi reguler. Jadi pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua notasi ekspresi reguler, yang ketiga identitas dari ekspresi reguler, yang keempat contoh ekspresi reguler, yang kelima hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata, dan yang terakhir itu contohnya. Jadi untuk pendahuluan, sebuah bahasa dinyatakan memiliki ekspresi reguler jika terdapat finite state automata atau FSA yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Notasi ekspresi reguler yang pertama itu ada asterik, yang artinya bisa tidak muncul dan bisa muncul berhingga kali. Yang kedua itu ada superskrip tambah yang berarti muncul minimal satu kali. Yang ketiga itu ada tanda tambah atau U yang berarti union atau gabungan. Yang keempat itu ada titik yang berarti concatenation. Selanjutnya, identitas ekspresi reguler. Yang pertama, himpunan kosong ditambah R itu sama dengan R. Yang kedua, himpunan kosong dikonkatenasi dengan R ditambah R dikonkatenasi dengan himpunan kosong itu sama saja dengan himpunan kosong. Yang ketiga, konkatenasi epsilon dengan R itu sama dengan konkatenasi R dengan epsilon sama dengan R. Yang keempat, epsilon asterik itu sama dengan epsilon dan himpunan kosong asterik itu sama dengan epsilon. Yang kelima, R ditambah R itu sama dengan R. Yang keenam, R asterik sama dengan R asterik. Yang ketujuh, RR asterik itu sama dengan R asterik R. Yang kedelapan, buka kurung R asterik tutup kurung asterik itu sama dengan R asterik. Yang kesembilan, epsilon ditambah RR asterik sama dengan epsilon ditambah R asterik R sama dengan R asterik. Yang kesepuluh, buka kurung PQ tutup kurung asterik P sama dengan P buka kurung QP tutup kurung asterik. Yang kesebelas, buka kurung P ditambah Q tutup kurung asterik sama dengan buka kurung P asterik Q asterik tutup kurung asterik sama dengan buka kurung P asterik ditambah Q asterik tutup kurung asterik. Dan yang terakhir, buka kurung P ditambah Q tutup kurung R itu sama dengan PR ditambah QR, dan R buka kurung P ditambah Q tutup kurung itu sama dengan RP ditambah RQ. Contoh dari ekspresi reguler di sini saya berikan 5 contoh. Jadi untuk contoh yang pertama misalnya ada ekspresi reguler AB asterik CC di mana B ini bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Sehingga dari ekspresi reguler ini, contoh string yang bisa dibangkitkan adalah ABCC, ACC, ABBCC, ABBBCC, dan lainnya. Untuk contoh yang kedua, misalnya ada ekspresi reguler 010 asterik, itu berarti di sini kan 0-nya asterik ya. Berarti dia bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Sehingga contoh string yang bisa dibangkitkan dari ekspresi reguler tersebut adalah 01, 010, 0100, 01000, dan lainnya. Kemudian contoh yang ketiga di sini misalnya ada ekspresi reguler A superskrip tambah D, yang maknanya bahwa si A ini minimal muncul satu kali. Sehingga contoh string yang bisa dibangkitkan itu AD, AAD, AAAD, AAAAD, dan lainnya. Kemudian contoh yang keempat, misalnya di sini sebuah ekspresi reguler A asterik union B asterik. Sehingga contoh string yang dapat dibangkitkan itu A, B, AA, BB, dan lainnya. Kemudian untuk contoh yang terakhir, misalnya ada sebuah ekspresi reguler 01 asterik ditambah 0, sehingga contoh string yang dapat dibangkitkan itu 0, 01, 011, dan lainnya. Hubungan ekspresi reguler dengan finite state automata. Jadi untuk setiap ekspresi reguler ada satu non-deterministic finite automata atau NFA dengan transisi epsilon atau NFA epsilon move yang ekuivalen. Kemudian epsilon sementara untuk deterministic finite automata atau DFA ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh deterministic finite automata. Kemudian sederhananya kita bisa membuat suatu non-deterministic finite automata epsilon move dari suatu ekspresi reguler
Dan yang terakhir bisa dilihat contohnya pada gambar berikut atau maksudnya dari slide setelah ini. Yang perlu diperhatikan di situ state akhir akan menandakan apakah suatu input diterima atau tidak. Jadi untuk contohnya, misalnya di sini ada ekspresi reguler AB atau konkatenasi dari A dan B, maka hasilnya digambarkan yaitu seperti ini. Kemudian yang kedua misalnya A asterik B, di mana A asterik ini kan berarti maksudnya si A ini bisa tidak muncul atau bisa muncul sejumlah kali, sehingga di bagian Q0 ini, state Q0 kan dia melakukan looping dengan menginputkan A. Kemudian yang ketiga, misalnya ada ekspresi reguler A union B, di mana di sini bisa kita lihat bahwa Q0 ini melakukan dua percabangan, yaitu ke Q1 dengan menginputkan epsilon, kemudian Q1 ke Q2 ini menginputkan A, Q2 menginputkan epsilon ke Q3. Ini untuk yang bagian A-nya. Kemudian untuk yang bagian B-nya itu yang bawah ini, jadi si Q0 ini menginputkan epsilon ke Q4, kemudian Q4 ini menginputkan B ke Q5, dan Q5 menginputkan epsilon ke Q3. Sehingga jika ekspresi reguler A union B digambarkannya yaitu seperti ini. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.